apakah Alkitab ini sudah tidak asli lagi dan Alkitab yang kita pegang ini palsu? Dan kenapa Alkitab itu terjemahannya direvisi? Kenapa Alkitab itu direvisi? Dan bisakah kita percaya dengan Alkitab yang kita pegang? Mari kita bahas. Nah, harus dipahami bicara tentang konteks Alkitab ini asli, misalnya seperti tulisan dari zaman dulu, jelas keaslian bicara tentang autograf sudah tidak ada, karena semua tulisan-tulisan dari zaman dulu itu ditulis dalam satu medium atau bahan-bahan yang habis dimakan oleh waktu. Jadi untuk bicara tentang keaslian seperti autograf itu sudah tidak ada, tapi ada salinan. Nah, salinan inilah salinan yang sudah dipercaya, bukan cuma sekedar berdasarkan iman, tapi sudah melalui uji kritik teks. Bahkan temuan juga Dead Sea Scroll tentang tulisan atau salinan-salinan yang ada di dalam Dead Sea Scroll itu sama dengan Alkitab yang kita pegang sampai detik ini. Lalu yang kedua juga harus kita pahami, kalau kita bicara Alkitab ini palsu, mana yang asli? Kita nggak bisa klaim sesuatu itu palsu tanpa bisa menunjukkan yang asli. Maka ini yang menjadi pertanyaan, kalau ada yang mengklaim Alkitab ini palsu, bagaimana bentuk aslinya? Seperti apa cirinya? Dan itu yang harus bisa dijelaskan, bukan cuma berdasarkan sebuah keyakinan, tapi dengan data dan fakta. Lalu, kenapa kok kitab suci direvisi? Kenapa kitab suci dirubah-rubah? Di dalam iman Kristen tidak ada yang namanya merubah-merubah kitab suci. Bicara tentang terjemahan yang direvisi, misalnya dari terjemahan lama, terjemahan baru, TB1, TB2, itu bukan untuk merubah kitab suci, tapi Lembaga Alkitab Indonesia untuk menerjemahkan itu semua supaya dalam perkembangan bahasa yang dimana kita tahu bahasa itu bersifat dinamis dan berkembang, tujuannya para pembaca semakin memahami konteks dan teks Alkitab di dalam bahasa aslinya. Karena di dalam iman Kristen, Tuhan itu mengerti semua bahasa, dan fokus kita bukan cuma sekedar mengerti atau bisa bahasa asli, tapi bisa memahami dan menjadi pelaku atas firman Tuhan. Kalau menurut kamu, bagaimana? Bahas.